Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat YouTube semuanya? Kami doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat YouTube, para subscriber saat ini dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelapangan rizki yang berlimpah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ASP TV bersama saya Advokat Bung One dalam segmen edukasi hukum dan konsultasi hukum yang ditayangkan di channel ASP TV. Pada edisi kali ini tema pembahasan kita yaitu yang sedang viral atau yang sedang banyak diberitakan di media pemberitaan terkait dengan langkanya kebutuhan akan minyak goreng. Nah, di dalam kasus kelangkaan minyak goreng ini ada ditemukan beberapa kasus penimbunan minyak goreng. Dalam hal ini termasuk ke dalam penimbunan sembako. Nah, maraknya penimbunan sembako atau adanya oknum-oknum orang-orang yang meraup untung sendiri memanfaatkan keadaan langkanya minyak goreng untuk menimbun sebanyak-banyaknya dan diperjualbelikan atau untuk dijual kembali dengan harga yang cukup mahal. Maka daripada itu kita harus mengetahui, kita akan membahas apa sih sanksi pidananya bagi pelaku usaha yang menimbun bahan kebutuhan pokok. Apakah ada aturan yang mengatur untuk pelaku usaha agar tidak menimbun barang kebutuhan pokok? Kemudian juga aturannya seperti apa? Dan sanksinya apa saja. Simak video ini sampai dengan selesai, namun tentunya sebelum dilanjutkan kami meminta dan mengajak kepada sahabat YouTube yang baru berkunjung khususnya untuk membantu channel ASP TV agar terus berkembang, memberikan manfaat, memberikan edukasi hukum bagi masyarakat umum secara keseluruhan. Oleh karena itu jangan lupa like video ini, subscribe channel ASP TV, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Baik sahabat-sahabat subscriber, para pemirsa YouTube yang saya hormati, yang saya banggakan. Belakangan ini di negeri kita sedang langka-langkanya beberapa kebutuhan pokok. Terutama kebutuhan akan minyak goreng. Emak-emak, ibu-ibu tentunya sudah sangat tahu dan sudah banyak yang mengeluh terkait dengan langkanya minyak goreng. Baik itu di toko-toko warung sederhana maupun juga di toko-toko retail ya seperti minimarket dan lain sebagainya. Sehingga banyak konsumen atau masyarakat mengantri begitu panjang mencari minyak goreng, apalagi sekarang sudah mendekati bulan suci Ramadan di mana kebutuhan akan minyak goreng tentu meningkat dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, kelangkaan akan minyak goreng ini justru dimanfaatkan oleh beberapa oknum, beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mengejar keuntungan semata bagi diri mereka dan tidak peduli ya kepada masyarakat. Padahal pemerintah dalam hari ini, yaitu Menteri Perdagangan telah menyampaikan bahwasanya stok akan minyak goreng itu cukup, ya, mencukupi. Namun di lapangan ternyata tidak seperti itu, ya, sangat langka sekali, baik di daerah pedesaan maupun juga di perkotaan. Ya, kita melihat sangat kasihan sekali ya ibu-ibu mengantri, bahkan ketika toko atau warung belum dibuka, mereka sudah mengantri, ya, begitu langkanya. Nah, ini tentunya harus kita ketahui, apalagi bagi pelaku usaha. Marilah, jangan sampai kita memanfaatkan kondisi ini untuk menyimpan barang dagangan atau barang kebutuhan pokok dengan jumlah yang sangat banyak untuk dijual dengan harga yang sangat banyak.
Oleh karena itu perlu diketahui bagi kita masyarakat dan pelaku usaha umumnya untuk tidak menimbun. Ya, penimbunan barang sembako ini ada ketentuan hukumnya. Ada sanksi pidana bagi pelaku usaha, bagi oknum pelaku usaha yang melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok, baik itu 9 bahan pokok, beras, kemudian telur dan lain sebagainya, dan yang sekarang lagi dibutuhkan dan lagi langka yaitu adalah minyak goreng. Lalu apakah penimbunan atau oknum pelaku penimbun minyak goreng atau kebutuhan pokok akan sembako yang lainnya itu merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana atau tidak? Kemudian kalau dapat dipidana, sanksinya seperti apa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mengacu kepada undang-undang, aturan normatif yuridis yang mengatur, mengantisipasi, dan juga menindak pelaku penimbunan barang kebutuhan pokok, sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang Perdagangan atau tentang perdagangan. Di mana dalam pasal 107 ini garis besarnya menyebutkan bahwasanya pelaku usaha yang melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan atau barang tertentu pada keadaan sedang langka atau pada keadaan gejolak harga ataupun misalkan pada saat adanya hambatan distribusi atau penyaluran bahan pokok tersebut, ya. Hambatan lalu lintas, hambatan transportasi itu dapat dipidana. Dapat dijerat dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, di mana sanksi pidananya cukup berat, yaitu bisa dengan sanksi pidana penjara selama maksimal 5 tahun. Selain itu, selain dapat dikenakan dengan sanksi pidana, pelaku usaha yang melakukan penimbunan kebutuhan pokok itu juga dapat dikenakan sanksi denda sebanyak maksimal 50 miliar rupiah. Di dalam pasal ini, ketentuan pidananya bagi pelaku usaha yang melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok itu dapat dipidana dengan sanksi penjara, pidana penjara, dan atau sanksi denda. Redaksi hukum dalam kalimat atau dalam pasal ini menggunakan kata dan atau. Artinya, pelaku usaha yang melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok, dia dapat dikenakan sanksi pidana saja atau dikenakan sanksi denda atau dapat dikenakan dua-duanya, baik itu sanksi pidana penjara maupun juga sanksi denda. Tentu melihat sejauh mana ya tingkat pelanggarannya. Misalkan kalau kebutuhan pokok yang dia timbun itu jumlahnya dengan jumlah yang sangat besar, ya. Kemudian juga memanfaatkan keadaan langkanya akan kebutuhan pokok tersebut, atau sedang ada gejolak harga, pengadilan dalam hal ini majelis hakim bisa saja memutuskan pelaku atau juga oknum pelaku usaha yang melakukan penimbunan barang tersebut dapat dikenakan dengan pidana penjara dan juga sekaligus sanksi denda. Ya, jadi kalimat dan atau di sini bisa saja dia hanya dikenakan sanksi pidana penjara saja atau hanya dikenakan sanksi denda saja dan juga bisa dikenakan kedua-duanya, baik itu pidana penjara maupun juga atau sekaligus dengan dendanya. Itu sahabat-sahabat subscriber para pemirsa YouTube terkait dengan sanksi pidana bagi mereka oknum pelaku usaha yang melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok, terutama pada sekarang ini yang sedang langka yaitu akan kebutuhan minyak goreng. Mudah-mudahan tidak ada lagi pelaku usaha yang memanfaatkan kelangkaan barang kebutuhan pokok. Tidak ada lagi oknum pelaku usaha
yang memanfaatkan gejolak harga untuk menimbun barang kebutuhan pokok dalam jumlah yang sangat besar, ya, dalam keadaan seperti ini, ya, langka, gejolak harganya bergejolak, ataupun juga hambatan-hambatan yang lainnya, agar masyarakat atau konsumen secara umum bisa memperoleh kebutuhan bahan pokok dengan normal, dengan harga yang terjangkau, sehingga masyarakat bisa merasakan kesejahteraan, mudah mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau. Jadi mudah-mudahan dengan adanya edukasi hukum ini terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku penimbunan barang kebutuhan pokok, tidak ada lagi mereka yang melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok tersebut. Demi masyarakat Indonesia, demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka kita harus mendahulukan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan keuntungan kita pribadi. Karena dengan membantu, mempermudah masyarakat, insya Allah kebutuhan ataupun juga usaha kita selaku pelaku usaha, insya Allah akan terus berkembang dan berkah. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, bisa berguna dan bermanfaat. Saya Advokat Bung One mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat YouTube semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum, jauhi hukuman.